Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sanita selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia serta teman-temanku yang berbahagia. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi motivasi dan pemberdayaan SDM. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Anissa Febrianita Zain, Brian Agung Putra Nusantara, Farhat Emiri, dan Ida Putri Ningsih. Apa sih yang dimaksud dengan motivasi? Jadi motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu tersebut. Dorongan tersebut terdiri dari dua komponen. Yang pertama yaitu arah perilaku, kerja untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua, ada kekuatan perilaku, seberapa kuat usaha individu dalam bekerja. Pengertian motivasi menurut para ahli. Yang pertama ada dari Hani Handoko. Beliau menyatakan bahwa motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Yang kedua ada dari Fitzal Rifai. Beliau menyatakan bahwa motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Yang ketiga ada dari Robbins. Beliau menyatakan bahwa motivasi merupakan kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tertinggi ke arah tujuan-tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. Yang keempat ada dari Handari Hawawi. Beliau menyatakan bahwa motivasi merupakan suatu keadaan yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Selanjutnya ada sumber motivasi. Yang pertama ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif. Jadi fungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contohnya orang yang gemar membaca buku. Jadi mereka tidak perlu disuruh untuk membaca buku, karena pada dasarnya ia sudah rajin membaca buku. Yang kedua yaitu motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif. Jadi fungsinya karena adanya perangsangan dari luar. Sebagai contoh, seorang akan belajar jika ia tahu besok akan ada ujian dengan harapan mendapat nilai baik. Jadi alasan ia belajar bukan karena ingin mengetahui sesuatu, tapi karena ingin mendapatkan nilai yang baik. Materi selanjutnya ada teori motivasi. Teori motivasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu teori motivasi kepuasan dan teori motivasi proses. Untuk teori motivasi kepuasan, pertama ada teori motivasi Abraham Maslow. Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah, yaitu aktualisasi diri, penghargaan, sosial, keamanan, lalu fisiologis. 2. Teori motivasi Herzberg. Menurut beliau, terdapat 2 faktor motivasi. 1. Faktor kesehatan atau ekstrinsik, yaitu faktor lingkungan yang menyebabkan ketidakpuasan yang meliputi supervisi, kondisi kerja, hubungan interpersonal, bayaran dan keamanan, serta kebijakan organisasi. 2. Faktor motivasi atau intrinsik, yaitu faktor yang menyebabkan kepuasan, meliputi prestasi, penghargaan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, pertumbuhan, dan perkembangan. Achievement Theory McClelland. Beliau menyatakan bahwa pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi adalah 3 kebutuhan yang penting dan dapat membantu dalam menjelaskan motivasi. Dan yang kedua, teori motivasi proses. Teori motivasi proses berdasarkan Douglas McGregor mengemukakan terdapat 2 pandangan manusia, yaitu teori X negatif dan teori Y positif. X adalah karyawan yang secara intern tertanam dalam dirinya tidak menyukai kerja, sedangkan Y adalah karyawan yang dapat memandang pekerjaan dengan sewajarnya seperti istirahat dan bermain. Yang kedua, teori motivasi proses menurut Fromm
menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat ia inginkan. Menurut Fromm, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan ekspektasi atau harapan. Yang ketiga, teori motivasi proses berdasarkan teori keadilan. Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Teori motivasi proses berdasarkan teori penempatan tujuan. Teori ini mengungkapkan bahwa kuat lemahnya tingkah laku manusia ditentukan oleh sifat tujuan yang hendak dicapai. Kemudian, kecenderungan manusia berjuang lebih keras mencapai suatu tujuan apabila tujuan itu jelas dan bermanfaat. Dan makin kabur atau makin sulit dipahami suatu tujuan, maka makin besar keengganan untuk bertingkah laku. Materi selanjutnya ada pemberdayaan sumber daya manusia. 1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata daya, yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. 2. Pemberdayaan sumber daya manusia adalah proses mendorong SDM atau karyawan mampu mengembangkan jadi lebih terlibat dalam keputusan dan mempunyai inisiatif untuk melakukan sesuatu yang dianggap perlu tanpa meminta persetujuan orang lain, sehingga akan membangun kepercayaan karyawan dan manajemen, dan pada akhirnya karyawan akan bertanggung jawab atas pekerjaannya dan memberi kontribusi sehingga organisasi bekerja lebih baik. Materi selanjutnya ada aspek atau komponen pemberdayaan sumber daya manusia. Menurut Sudarmayanti, aspek atau komponen yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia adalah 1. Kemampuan karyawan meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku. 2. Penempatan karyawan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan jabatan dalam suatu organisasi. Artinya, karyawan yang ditempatkan dalam suatu jabatan senantiasa dikaitkan dengan kemampuan yang dimiliki karyawan yang bersangkutan. 3. Kewenangan yang jelas. 4. Tanggung jawab karyawan yang jelas. 5. Kepercayaan terhadap karyawan. 6. Dukungan terhadap karyawan. 7. Kepemimpinan. Dan 8. Motivasi. Selanjutnya, tujuan pemberdayaan sumber daya manusia adalah agar memiliki kemampuan atau kompetensi, mempunyai wewenang yang jelas, dan mempunyai tanggung jawab yang akuntabel. Kemudian, manfaat pemberdayaan sumber daya manusia menurut Sudarmayanti. Yang pertama adalah sebagai alat manajemen dalam rangka pemberdayaan sebagai sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, sebagai pembaharu manajemen dalam rangka meningkatkan kerja organisasi. Dan yang terakhir, manfaat pemberdayaan sumber daya manusia menurut Sudarmayanti. Yang pertama, sebagai alat manajemen dalam rangka memberdayakan berbagai sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, sebagai pembaharu manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketiga, sebagai inisiator terhadap organisasi dalam rangka memanfaatkan peluang guna meningkatkan dan mengembangkan organisasi. Yang keempat, sebagai mediator terhadap pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Dan yang kelima, sebagai pemikir dalam rangka pengembangan organisasi. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.